anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pecahan, yaitu dengan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan apa sih itu pecahan. Nah, pecahan adalah atau disebut dengan fraksi adalah istilah dalam matematika yang memiliki bentuk A per B, di mana B tidak sama dengan 0, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Penyederhanaan pembilang dan penyebut dapat menggunakan operasi aritmetika sehingga tidak menghasilkan angka yang cukup besar tetapi tetap memiliki nilai yang sama. Contoh sederhananya di sini Ibu memiliki satu buah lidi. Jika lidi ini Ibu bagi 2, akan menghasilkan 2 buah lidi. Nah, ini disebut dengan 1/2 atau dengan setengah lidi. Contoh lain, Ibu memiliki 1 lembar roti, di mana jika Ibu membagi roti ini dengan 4, menghasilkan 4 bagian yang sama besar. Disebut dengan 1/4 atau 1/4. Nah, sekian penjelasan awal dari Ibu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Ibu. Baiklah, di sini Ibu akan melanjutkan penjelasan mengenai pemahaman pengurangan pecahan. Nah, apa sih pengurangan itu? Nah, pengurangan merupakan aritmatika dasar yang merupakan kebalikan dari penjumlahan. Nah, untuk lebih tahu selanjutnya, di sini Ibu akan memberikan satu contoh, yaitu yang pertama 3/4 dikurang 2/4. Nah, kita buat daerah seperti ini sama besar, yaitu 4 bagian. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, kita buat sama besar. Nah, yang pertama kita arsir 3 bagian dari 4 daerah. Nah, kita arsir 1, 2, 3. Nah, ini menjadi 3 bagian dari 4 daerah, yaitu menjadi 3/4. Nah, dikurang 2/4. Bagaimana sih untuk mengurangkan 2 ini? Nah, untuk mengurangi 2 ini, kita coret 2 daerah yang sudah kita arsir tadi. Nah, 2, 1, 2. Nah, sekarang kita hitung berapa daerah yang tersisa, yaitu 1. Daerah yang sudah diarsir yang tersisa yaitu 1. Dikurang 2/4 tadi, sisanya menjadi 1 bagian dari 4 yang sudah diarsir menjadi 1/4. Nah, jadi hasil dari 3/4 dikurang 2/4 yaitu 1/4. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu yang kedua, kita buat 5/25 dikurang 2/25. Nah, kita buat juga sama besar kayak gini, sama rata, yaitu kita buat menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk membuat 5/25 ini, kita arsir terlebih dahulu menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, banyak daerah yang diarsir, kita hitung terlebih dahulu, yaitu pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25. Nah, kita buat yang sudah diarsir 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 bagian dari 25 tadi, yang 25 daerah yang tadi, yaitu 5/25. Dikurangi dengan 2/25.
Nah, bagaimana untuk mengurangkan dua ini? Yaitu yang pertama kita coret dua daerah yang sudah diarsir. Kita coret daerah yang sudah diarsir. Nah, sekarang kita hitung berapa yang tinggal atau yang tersisa yang sudah kita arsir tadi. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, daerah yang tersisa atau daerah yang sudah diarsir yang tersisa tadi yaitu sebanyak 3 bagian dari 25 daerah atau dari 25 bagian ini. Nah, jadi hasil dari 5/25 dikurang 2/25 yaitu 3/25. Oke, demikianlah penjelasan dari Ibu, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini kita akan membahas tentang konsep penjumlahan. Biasanya dalam konsep penjumlahan, kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu agar mendapatkan hasil. Bagaimana caranya? Yuk kita kerjakan. Misalnya seperti contoh, 1/2 ditambah 1/3. Nah, di sini kita akan menyamakan penyebutnya ini terlebih dahulu. Bagaimana? Kita kalikan 2. Yang 2 dikalikan 3, maka kita akan mendapatkan hasil yaitu ada 3 dikali 2 sama dengan 6, 2 dikali 3 sama dengan 6, maka kita dapat hasilnya 6. Kemudian 2 dikali 1 sama dengan 2, 3 kali 1 sama dengan 3, maka hasilnya 5/6. Nah, ini semua merupakan aturan umum dari konsep penjumlahan. Nah, kebiasaan dari murid-murid sekalian itu adalah kesulitannya. Nah, di sini kita akan menggunakan konsep penjumlahan dengan cara yang mudah dengan menggunakan metode persegi panjang. Bagaimana caranya? Mari kita kerjakan. Seperti yang kita ketahui, di sini 1/2 ditambah 1/3. Ini kita bagi 2 terlebih dahulu ya. 1/3 sama dengan, mari kita bentuk dengan persegi panjang karena kita menggunakan konsepnya metode persegi panjang. Nah, di sini 1/2, maka kita akan membagikan 2 luas persegi panjang, yang 1 diarsir. Kemudian 1/3 kita bentuk lagi yang sama dengan persegi panjang, tetapi membentuk ruang horizontal. Berbeda dengan yang itu adalah vertikal. Nah, 1/3 berarti ruang yang di sini hanya satu saja kita arsir. Lalu dari kedua bangun ini bagaimana kita mendapatkan hasilnya? Karena ruangan ini berbeda. Nah, kita samakan terlebih dahulu kedua ruangan ini. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita samakan kedua ruangan ini. Yang pertama, ditambah, kita bentuk terlebih dahulu. Yang dimana ini merupakan horizontal 1/2 dan ini vertikal 1/3. Bagaimana kita menyamakan? Ini adalah terdapat 3 ruang. Kita samakan terhadap ke sini. Disamakan yaitu menjadi 3 ruang. 1, 2. Begitu juga dengan ini. Dan setelah itu ini kita samakan dengan menjadi 2 bagian. Kita tarik, nah menjadi 2 bagian bukan? Maka didapatkan hasilnya yang kita bentuk hasilnya. Nah,
Karena di sini untuk disamakan, di sini terdapat 2 ruas. Nah, kita pindahkan ke sini. 1, 2, 3, 4. Kan ini terdapat 2 ruangan. Maka kita isi 2 ruangan. Nah, kemudian hasilnya kita dapat di sini ada 5 ruangan yang berisi diarsir 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kedua ruangan daerah ini sudah diketahui bahwa terdapat 5 ruangan yang diarsir terhadap 6 daerah. Nah, sama bukan hasilnya? Di sini merupakan aturan yang pertama. Di sini ada dengan rumus yang lebih mudah lagi. Nggak nampak diarsir. Oh, kameranya. Nah, mungkin kurang jelas di kamera. Ini ibu arsir lagi. Ini daerah yang diarsir. Ini dipindahkan ke sini. Maka didapatkan hasil 5/6. Nah, begitulah konsep dari penjumlahan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman ibu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya. Jika teman Ibu tadi menjelaskan tentang pengertian pecahan dan konsep pemahaman penjumlahan dan pengurangan pecahan, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang penjumlahan dengan penyebut yang sama atau bisa disebut dengan penyebut yang senilai. Nah, Ibu akan memberikan contohnya ya. Misalnya 2/4 ditambah 1/4 sama dengan. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Di sini Ibu akan menggunakan media gambar. Nih media gambarnya. Ada yang tahu nggak ini lingkaran seperberapa? Ya, ini lingkaran 1/4 karena dia ada 4 bagian. Ibu tempel ya. Ini kita tempel di sini. Dan satu lagi sama lingkaran 1/4. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Di soal nomor 1 ada 2/4. Berarti kita menempelkan 2 bagian yang telah digunting tadi. Kita tempel. Nah, di sini kita tempel ya. 1, 2. Sesuai dengan soal yang pertama 2/4. Berarti ada 2 gambar yang ditempel dan sebelahnya yaitu 1/4, satu saja yang ditempel. Jadi berapa hasilnya? Bisa kita lihat, kita hitung gambar yang telah ditempel tadi ada berapa? 1, 2, dan 3. Berarti hasilnya adalah 3/4. Penjumlahan penyebutnya ini tidak usah ditambahkan karena penyebutnya ini senilai. Yang ditambahkan adalah pembilang yang di atas. 2 ditambah 1 sama dengan 3/4. Apakah kalian sudah paham? Baguslah kalau kalian sudah paham. Baiklah, sekian dari penjelasan Ibu tentang penjumlahan pecahan senilai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Ibu. Nah, baik. Di sini Ibu akan melanjutkan penjelasan dari Ibu sebelumnya, yang mana Ibu sebelumnya menjelaskan operasi penjumlahan pecahan juga, namun yang penyebutnya sama. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana operasi penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda. Nah, bagaimana? Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh kepada kalian supaya kalian paham bagaimana pengerjaannya. Nah, baik. Di sini Ibu akan memberikan 2 contoh. Nah, soal pertama yaitu sudah Ibu tuliskan, yaitu 2/4 ditambah dengan 4/8. Nah, untuk 2/4 berarti kita membutuhkan lingkaran yang seperempatan. Nah, ini Ibu ada medianya, sudah Ibu buat. Kita hitung 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini dinamakan seperempatan ya anak-anak. Kemudian ditambahkan dengan 4/8. Nah, ini adalah lingkaran yang jumlahnya ada 8.
Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk 2/4 gimana Bu? Supaya memenuhi 2/4 itu seperti apa Bu gambarnya? Nah, di sini Ibu ada ini. Bagaimana 2/4? Nah, Ibu tanya. Kalau begini berarti berapa, Nak? Iya, 1/4. Ya benar, 1/4. Kita tempel dulu ya. Nah, ini dinamakan 1/4. Sedangkan contoh kita tadi 2/4. Nah, 2/4 berarti kita tambahi seperti ini. Ini yang dinamakan 2/4. Nah, setelah itu ditambahkan berapa tadi? Iya, 4/8. Nah, ini jumlahnya ada 8, yang diminta adalah 4/8. Nah, kalau seperti ini berarti 1/8. Ya, 1/8. Ya, ini dinamakan 1/8. Nah, jika 4/8 berarti jumlahnya ada 4. Ya benar. Ibu tempel dulu ya. Oke, kita tempel dulu ya. 4/8. Nah, ini yang dinamakan 4/8 ya anak-anak. Kita hitung 1, 2, 3, dan 4. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal tersebut? Namun, kita tahu penyebutnya berbeda. Sedangkan yang pertama penyebutnya 4, dan yang kedua penyebutnya ada 8. Nah, bagaimana caranya? Iya benar, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana? Antara 4 dan 8, kita harus cari penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara kita harus mencari kelipatan 4 ini supaya bisa penyebut yang 8 ini sama dengan soal yang sebelumnya. Oke, berarti 4 itu kita cari dulu kelipatannya. Di mana kelipatan 4 yang seperti kita tahu apa anak-anak? Iya benar, 4, kemudian 8, 12, 16, dan seterusnya. Nah, sudah nampak nih, apa yang cocok kira-kira penyebut yang bisa kita gunakan? Iya benar, 8. Nah, untuk itu kita butuh media yang jumlah garisnya ada 8. Nah, di sini sebelumnya kita ketahui ada 8. Nah, untuk menambahkannya dengan 2/4 tadi, nah, Ibu mau tanya, 2/4 itu berapanya sih 1/8? Bagaimana caranya? Kita harus cari terlebih dahulu. Seperti ini. 2/4. Supaya hasilnya itu sama-sama 1/8, berarti kita kali berapa anak-anak? Dikali 2. Iya benar, dikali 2. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti sama-sama 4/8. Berarti 2/4 itu sama dengan 4/8. Nah, untuk itu 2/4 tadi kan sama dengan 4/8. Nah, untuk itu, untuk memasukkan ke lingkaran yang jumlahnya ada 8 kotak ini, kita harus memasukkan 4/8. Karena 4/8 sama dengan 2/4 tadi. Nah, kita masukkan 4/8 berarti 4 lagi ya anak-anak. Kita masukkan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita bisa mengetahui bahwa hasil dari 2/4 ditambah dengan 4/8 sama dengan berapa? Kita hitung jumlah merahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti hasilnya adalah 8/8. Karena tadi
yang kita cari adalah 1/8. Untuk itu hasilnya adalah 8/8. Kita buat hasilnya adalah 2/4 ditambah 4/8 sama dengan 8/8. Nah, 8/8 itu kita ketahui bahwa 8 dibagi 8 sama dengan 1. Nah, kita lihat juga ini merupakan full kan, berarti dia berjumlah 1. Oke, baik, selesai sudah. Terima kasih. Sekian penjelasan kita tentang operasi penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda dan akan dilanjutkan oleh rekan Ibu. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Jika sebelumnya rekan Ibu menjelaskan mengenai penjumlahan, nah di sini kita akan membahas yaitu mengenai contoh soal pengurangan pecahan yang penyebutnya sama menggunakan media ya. Nah di sini Ibu akan jelaskan memberikan satu contoh, yaitu contoh soal yang udah Ibu tulis di sini adalah 2/3 dikurang 1/3. Ini kan sama tuh penyebutnya, sama-sama 3. Dan di sini Ibu menggunakan media pembelajaran itu yang menggunakan lingkaran. Lingkaran ini udah Ibu bagi 3 karena kan penyebutnya 3 nih. Ini 1/3. Jadi ada 2 bagian, yang ini untuk 2/3 dan yang ini untuk 1/3-nya. Sama-sama 3 bagian karena penyebutnya juga sama. Dan untuk bagian pembilangnya di sini kita akan mengisi. Ini kan pembilangnya 2. Jadi kita di lingkaran pertama kita isi dua lingkaran ya anak-anak ya. Dan untuk yang satunya kita isi di sini. Ini disebut 2/3 karena 2 pembilang dan lingkaran ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu penyebut dari pecahan ini sendiri. Dan untuk yang lingkaran kedua itu pecahan itu 1/3. Di sini kita akan isi pembilangnya itu 1. Kita isi hitamnya yang di sini hitamnya. Di sini. Ini disebut 1/3. Cara menyelesaikannya itu yang diambil itu dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri ini sebanyak pengurangan yang di sebelah kanan. Jadi yang sebelah kanan kan pecahannya 1/3. Jadi kita ambil sesuai dari pecahan yang di sebelah kanan 1/3. Jadi 2/3 dikurang 1/3, kita ambil 1/3 dari sebelah kiri sebagai pengurangan dari bagian ini kan. Jadi kita ambil 1. Sekarang sisanya ada berapa? Yaitu 1. Sehingga 1/3. Jadi 2/3 dikurang 1/3 yaitu adalah 1/3 atau 1/3. Nah, semoga anak-anak Ibu paham mengenai pengurangan pecahan yang penyebutnya sama. Baik, sekian penjelasan dari Ibu mengenai konsep pemahaman, dan pemahaman tentang pengurangan selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan Ibu. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan penjelasan dari rekan Ibu sebelumnya. Jika rekan Ibu sebelumnya sudah menjelaskan mengenai pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama, pada kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Di sini Ibu sudah mempunyai satu contoh soal, yaitu 1/2 dikurang 1/3. Di sini Ibu akan membuat satu contoh soal dengan menggunakan media bangun datar berbentuk lingkaran. Ini adalah bangun datar yang menunjukkan mengenai pecahan 1/2 dan ini 1/3. Supaya bangun datar ini sudah bisa menunjukkan bentuk dari 1/2, maka kita tutup bagian salah satu sisi dari lingkaran ini menggunakan setengah lingkaran. Kemudian untuk membentuk 1/3, kita buat salah satu dari kotak ini tertutupi. Ini adalah bentuk dari pecahan 1/2 dan 1/3. Bagaimana cara kita menyelesaikan bentuk pengurangan dari 1/2 dengan 1/3 kurang 1/3? Yaitu langkah yang pertama mesti kita lakukan itu adalah dengan menyamakan penyebut dari 1/2 ini dan 1/3.
Cara untuk menyamakan penyebutnya adalah mencari KPK dari 2 dan 3. Di mana kita ketahui bahwa KPK dari 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian KPK dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Jadi dari sini kita mencari angka yang paling terkecil dan memiliki dan sama antara 2 dan 3. Di mana berarti angka yang sama antara 2 dan 3 itu adalah angka 6. Jadi jika sudah diketahui angka yang dapat dijadikan menjadi penyebut dari 1/2 dikurang 1/3 adalah angka 6 setelah dicari dari KPK-nya, maka kita buat di sini menjadi penyebut. Kemudian kita cari dari angka kali berapa 2 bisa menghasilkan 6, yaitu kali 3. Berarti kita juga mengalihkan pembilangnya kali 3 menghasilkan 3. Kemudian 3 kali berapa dikali supaya bisa dapat jadi 6, berarti dikali 2. Berarti kita juga mengalihkan pembilangnya 1 kali 2. Jadi menghasilkan 3/6 dikurang 2/6. Jadi ketika 1/2 dikurang 1/3 sudah disamakan penyebutnya menghasilkan 3/6 dikurang 2/6. Di sini Ibu sudah punya 2 lingkaran baru yang untuk menunjukkan bentuk dari 3/6 dan 2/6. Jika 3/6 berarti kita tutupi 3 kotak-kotak ini. Satu. Kemudian kita lanjut ke lingkaran berikutnya, kita tutupi 2 kotak ini untuk menunjukkan bentuk dari 2/6. Ini adalah bentuk dari 3/6 dan 2/6. Jadi, jika sudah berpenyebut sama, kita dapat menyelesaikan dengan mudah. Jadi, 3 dikurang 2 berarti sama dengan 1/6. Jadi, dari 3/6 dikurang 2/6 adalah 1/6. Jadi, dari lingkaran ini bisa kita buat, ini tadi kita ada 3, kemudian kita kurangi 2. Jadi ini adalah bentuk lingkaran dari 1/6. Jadi penyelesaiannya 1/2 dikurang 1/3 yaitu 1/6. Sekian penyelesaian salah satu contoh soal mengenai pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda dari Ibu. Ibu mewakili rekan-rekan Ibu yang lainnya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu sekalian. Ibu harap segala materi yang sudah disampaikan oleh Ibu dan rekan-rekan Ibu tadi dapat anak-anak Ibu tangkap dan dapat menjadi bekal bagi anak-anak Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.